Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk saham-saham dari sektor telekomunikasi dan infrastruktur. Yang pertama ISAT, kedua Excel, ketiga TLKM, keempat Friend, kelima Era, keenam Tebik, ketujuh Tower, dan terakhir Sen. Langsung saja ke saham pertama. Ada ISAT yang hari ini ditutup di harga 5.200 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ISAT bagus, dia membentuk candle doji dengan volume yang meningkat ya. 2 hari ya dia bertahan tuh di atas 5.200. Jadi kemana arahnya? Tetap ada potensi hari Senin technical rebound karena dia itu ada di area support. Area ini ya. Harusnya bertahan tuh. Di 5.150 sampai 5.200 nih area support. Bisa digambar seperti ini juga. Jadi peluangnya minggu depan itu juga rebound. Semoga aja sampai 5.400 sampai 5.500. Kalau dia break 5.500 itu ada peluang untuk pembalikan arah menjadi uptrend. Yang penting kalau nekat beli ISAT di harga sekarang itu cut loss saja kalau dijebol 5.000. Dari harga sekarang cut lossnya paling mentok 5% udah cut loss. Targetnya kemana? Targetnya 5.400 terdekat sampai 5.500. Kalau itu di break harusnya uptrend ya. ISAT ini tinggal nunggu dia break. EMA 20-nya ini bagus, EMA 60-nya masih di atas ya. Jadi break aja dia. Potensinya sih ada peluang breakout ya hari Senin atau Selasa, arahnya 5.400 sampai 5.500. Jadi kesempatan, yang penting sabar aja, tunggu. Yang penting punya trading plan. Jangan nunggu naik baru beli ya. Itu salah. Beli aja di support, sabar, tunggu yang. Jadi seperti itu. Untuk ISAT, MACD-nya masih mengarah ke atas, masih golden cross, bar chart di atas nol masih terbentuk, volume 2 hari meningkat dan di area support dan tidak membuat low baru. Jadi menarik. Potensi menurut saya Senin malah bisa langsung technical rebound. Seperti itu untuk ISAT, tapi ini disclaimer on. Langsung saja ke saham kedua. Ada Excel yang hari ini ditutup terkoreksi 1,5% ke harga 2.610. Kalau dilihat dari transaksi asing, hari ini net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Excel sudah 4 hari turun dengan volume 2 hari meningkat ya. Tapi MACD-nya masih golden cross, memang menukik ke bawah. Bar chart di atas 0 juga makin rendah. Tapi ini menurut saya ada technical rebound juga. Karena ini udah di area supportnya. Supportnya itu 2.600 sampai 2.590, 2.580 area-area ini. Nah, ini menurut saya juga ada technical rebound. Dia bisa rebound uji area 2.680 sampai 2.700. Dan bisa jadi nantinya Excel malah bulan April itu konsolidasi area ini. Yang penting ISG bertahan ya, nggak turun dalam. Kalau turun dalam ya jebol juga. Ini memang ada pola double top ya, tapi ya masih bisa ditoleransi lah nih ya. Neckline-nya ya di sekitaran ini. Memang kalau dilihat neckline ini di 2630 jebol dia, tapi baru 2 tick ya masih bisa ditoleransi lah. Konfirmasinya jebol 2600 ya exit. Targetnya minggu depan itu minimal ke 2.680 sampai 2.700 dan bisa sampai 2.800. Bisa jadi Excel ini konsolidasi seminggu ke depan ya. Jadi 2.600 jadi support untuk Excel. Jadi apakah menarik Excel? Excel menarik karena dia konsolidasi dengan volume yang besar. Ini dia turun, volume naik, dia konsol, volume juga meningkat dan nggak membuat low baru. Nah itu harusnya aman ya, jebol ini ya jual, seperti itu aja. Jadi seperti itu aja untuk Excel, menarik untuk diperhatikan Senin ya, itu kesempatan spek buy. Tapi ini disclaimer on, keputusan jual beli di tangan masing-masing. Seperti itu untuk Excel. Langsung saja ke saham ketiga. Ada TLKM yang hari ini ditutup di harga 4.580 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, terus net buy, nilainya juga cukup signifikan. Broker summary-nya belum terlihat, langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, TLKM sempat turun tapi kemudian ditarik naik ya. Jadi kemana arah TLKM? TLKM masih konsolidasi tapi konsolidasi untuk naik lebih tinggi sepertinya karena terus membentuk lower high. Ya ini bisa jadi pola nantinya descending triangle. Dia break 4.600 sampai 4.650 itu uptrend lagi. Kalau dilihat juga TLKM ini udah breakout dari resisten yang terbentuk dari 2017. 4 tahun yang lalu ya di bear breakout. Ya, harusnya juga TLKM ini aman. Kalaupun Bapak Ibu salah beli di area pucuk, yang penting jangan jebol 4.400. Seperti itu aja. Kalau untuk Telkom ya, malah peluang Telkom ini uptrend lagi.
kalau ditarik dengan Fibonacci retracement, mungkin kalau nantinya ISG itu juga ada koreksi, ya harusnya koreksi untuk TLKM ini mungkin bisa ke 4.400 saja ya. Kalau buruk-buruknya 4.200, mending exit dulu di 4.400, nanti buyback di bawah. Seperti itu aja. Mungkin gak swing low-nya sampai 4.200, mungkin. Bahkan 4.000 itu masih bisa kalau memang ISG turun dalam ya. Ya bisa aja di Mei. Kalau misalnya TLKM gagal lewat 4.800 di April. Tapi kalau April dia terus naik dan membuat all time high baru, ya swing low-nya mentok di 4.400. Tapi harus breakout minim-minim dia April all time high ya. Jadi kalau sell on May go away ya mungkin sampai 4.400 ya swing low-nya. Tapi itu jangka menengah ya. Sebulan 2 bulan ke depan ya. Kalau jangka pendeknya, kalau nekat beli harga sekarang itu harga yang penting jebol 4.400 jual dulu. Targetnya 4.700 sampai 4.800. Seperti itu untuk TLKM. MACD-nya mengarah ke bawah membentuk dead cross, bar chart di bawah 0 juga makin turun ya. Tapi menurut saya juga nggak masalah. Kalau nanti Senin sektor telekomunikasi rebound ya belok arah tuh MACD-nya ya. Jadi seperti itu. Untuk TLKM, langsung saja ke saham keempat, ada Friend yang hari ini ditutup terkoreksi cukup dalam 5,19% ke harga 73. Kalau dilihat transaksi asing, hari ini malah net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, setelah 3 hari naik, dia koreksi 2 hari. Koreksinya juga volume besar ya. Dan mungkin dia retest saja nih. Trendline downtrend semenjak Agustus 2021. Ya dengan kondisi seperti ini, dia kalau uji supportnya 72, 71 itu ya masih ditoleransi. Yang penting jangan jebol 70. Udah itu aja ya. Cuman agak nanggung beli sekarang karena ada support kuatnya di 68 nih. Ya atur aja bagaimana strategi Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu mau cut loss di bawah 68, di 67 juga nggak masalah kan. Dari harga sekarang ya 6 poin ya 9%. Targetnya kemana? Targetkan langsung 84. Risk rewardnya juga sebanding 1:2. Kalau perhitungan saya ya. Nih cut lossnya anggap aja 9%, target profit cuma 13% ya. Jadi 1:1,5 lah ya. Ya ideal aja lah. Ya semoga aja dikasih trend turun lebih dalam jadi Bapak Ibu bisa dapat harga lebih murah. Jadi seperti itu aja, tapi perlu hati-hati, bisa jadi juga pola dead cat bond kalau memang jebol tuh 68 ya, terkonfirmasi pola dead cat bond. Karena kenapa? Karena dia membuat higher low baru di 7980, sebelumnya di 82 higher low baru. Jadi seperti itu untuk trend. Tapi bagusnya kalau trend hari Senin kembali rebound dan minimal tutup ya di 75 76 ini, bagusnya lagi bisa break ke 80. Seperti itu untuk trend. Langsung saja ke saham kelima. Ada Era yang hari ini ditutup di harga 580 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, hari ini net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Era belum kemana-mana ya, memang sektornya hari ini nggak ada momentum. Tapi bagus, dia hari ini nggak membuat low baru dan ini ada pola bullish pennant. Ya harus breakout hari Senin. Kalau bisa tutup di atas 600, lanjut untuk Era. Targetnya kemana? Ya bisa targetkan pola bullish pennantnya ini. Ya 600 ya, 610. Lihat support resisten yang sering disentuhnya aja. Ya sekitaran itu 620 sampai 625. Ke situ arah untuk Era naik ya. Dan Era juga sudah saya rekomendasikan tapi memang belum jalan ya. Saya suruh beli di 580, 585. Tapi belum jalan. Ya semoga aja Senin langsung rebound ya. MACD-nya juga masih bagus, masih mengarah ke atas. Bar chart di atas juga masih terbentuk. Volume saat koreksi 2 hari dengan volume kecil ya. Senin peluangnya ada technical rebound untuk Era. Seperti itu untuk Era. Langsung saja ke saham ke-6, ada Tebik yang hari ini ditutup menguat 1,74% ke harga 2.920. Kalau dilihat transaksi asing seminggu ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Tebik sedikit didistribusi, tapi yang nampung ada broker asing nih, AK dan BK. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Tebik apakah bagus? Bagus karena dia hari ini tutupannya di harga tertinggi penutupan atau pembukaan seminggu ini ya. Jadi menarik, minggu depan peluangnya rebound. Targetnya masih sama, 3.000 terdekat akan diuji oleh Tebik. Jadi menarik nggak Tebik? Tebik menarik, kalaupun nekat beli ya
ini area spek buy aja, masih bisa spekulasi buy di 2.920 dengan target ya memang nggak bisa tinggi-tinggi. 3.000 lumayan tuh, 2,5% kalau dikasih. Kalau dia break sampai 3.180 ya itu time frame-nya lebih panjang, mungkin 1-2 minggu, 3 minggu ke depan. Tapi untuk minggu depan peluang terdekat potensi besar tebik akan uji 3.000. Seperti itu untuk tebik. Makan es krim ya Dede, ada es krim tuh. Bukakan es krim dia. Jadi seperti itu aja untuk tebik ya. Ada potensi juga rebound minggu depan. Langsung saja ke saham ke-7. Ada Tower yang malah ditutup terkoreksi 2,8% ke harga 1040. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Tower malah didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Cara teknikal Tower kembali turun ke 1040. Ya ini kesempatan juga bagi Bapak Ibu yang ketinggalan. Misalnya dia koreksi lagi Senin ya coba spek buy di 1030, 1020 atau 1000 sekalian atau di 1040 ini. Potensinya juga ada teknikal rebound. Sepertinya menurut saya ada teknikal rebound, bahkan di 1040 ini bisa aja langsung rebound karena di situ ada perpotongan EMA 20 dan EMA 60. Kalau dia rebound lagi hari Senin tuh bagus tuh. EMA 20-nya memotong ke atas dan lanjut konfirmasi untuk uptrend Tower 1100. Dia break itu lanjut uptrend. Targetnya terdekat 1200. Lumayan kan dari 1100 ke 1200 10% ya cukup besar. Kalau di Tower memang pergerakannya agak lambat karena ini saham defensif. Jadi seperti itu. Untuk Tower langsung saja ke saham terakhir. Ada Sen yang hari ini ditutup menguat tipis 0,84% ke harga 240. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya Sen malah ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Sen belum kemana-mana. Menurut saya juga ini ada potensi dia jalan juga rebound kembali hari Senin. Karena dia juga membentuk ini pola bullish pennant. Tinggal nunggu break tuh. Harusnya breakout tuh 250 minggu depan ya. Potensi besar breakout kalau nekat beli di harga sekarang. Cut loss saja kalau dia jebol 220 ya. Terlalu dalam juga ya. Ya nggak ideal memang beli di harga sekarang untuk Sen. Kalau beli di 230 kemarin itu ya ideal. Saya suruh spek buy. Bahkan Sen ini dari bawah saya suruh spek buy itu dari 200. Saya suruh spek buy tambah lagi di 230. Kalau sekarang udah nggak ideal. Dan peluangnya minggu depan lanjut rebound ya Sen. Targetnya minim-minim 250 itu di breakout lanjut uptrend. Dan bisa sampai 280 ya untuk Sen. Jadi seperti itu aja untuk Sen. Menarik juga diperhatikan minggu depan yang masih punya tetap hold aja. Harusnya trend juga rebound. Karena kenapa? MACD-nya sangat tajam mengarah ke atas. Bar chart di atasnya juga makin tinggi. Volume juga meningkat saat koreksi volume kecil. Menurut saya peluangnya Sen minggu depan rebound. Seperti itu untuk Sen, tapi ini disclaimer on. Cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Bagi Bapak Ibu yang mau belajar scalping, cari profit-profit cepat dalam hitungan menit, tapi juga harus disiplin dengan cut loss. Kalau tertarik, saya buka kelas untuk tanggal 10 April, hari Minggu-minggu depan. Nanti diajarin bagaimana cara screening sahamnya, bagaimana cara baca bid offer, bagaimana menganalisa time frame chart yang lebih kecil, dan juga menganalisa bandarmologi, arah hunter, ARB hunter, dan yang paling penting tahu di mana titik entry dan exit untuk beli saham scalping. Kalau tertarik bisa isi Google Form yang ada di bio Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu, tetap semangat dan selamat akhir pekan.